Malam itu sunyi. Hanya suara jangkrik dan angin yang berbisik di balik jendela kaca rumah sakit. Disinilah, di sudut bangunan yang jarang dilewati orang, seorang pria bernama Pak Warto bekerja sebagai penjaga kamar mayat. Ia telah mengabdi selama 15 tahun, menyaksikan banyak kejadian yang tak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Tapi malam ini adalah malam yang mengubah hidupnya selamanya. Sebelum kita lanjut ke kisahnya, jangan lupa like, subscribe, dan komen dari mana kamu menonton cerita ini. Apakah kamu berani mendengarkan kisah ini sendirian? Pak Warto sudah terbiasa dengan sunyinya kamar mayat. Sudah 15 tahun ia bekerja di rumah sakit ini, menjaga ruangan yang bagi sebagian besar orang terasa begitu mencekam. Ia bukan orang yang mudah takut. Sudah sering ia melihat jenazah yang datang dalam berbagai kondisi, beberapa dalam keadaan damai, seolah hanya tertidur, sementara yang lain begitu mengenaskan, korban kecelakaan atau kekerasan yang membuat tubuh mereka nyaris tak bisa dikenali. Ia telah melihat semua itu dan tetap bertahan. Tapi malam ini terasa berbeda. Langit di luar tampak kelam, tak ada bintang, hanya bayangan pekat yang menyelimuti rumah sakit. Jam dinding menunjukkan pukul 2.13 dini hari, waktu di mana sunyi mencapai puncaknya. Pak Warto duduk di kursinya yang usang. Sesekali menyeruput kopi hitam yang mulai dingin. Angin malam berembus masuk melalui celah jendela kecil, membuat gorden tipis bergoyang perlahan. Namun, ada sesuatu yang membuatnya gelisah. Sebuah perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Seolah ada seseorang yang memperhatikannya dari balik kegelapan. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari lorong. Pak Warto mengangkat kepalanya, keningnya berkerut. Suara itu pelan, tapi jelas, ritme yang teratur, seperti seseorang sedang berjalan perlahan di lantai keramik. Ia melirik monitor CCTV di mejanya. Lorong menuju kamar mayat seharusnya kosong. Tak ada perawat atau dokter yang bertugas di jam segini. Ia menelan ludah, mencoba mengabaikan pikirannya sendiri. Mungkin itu hanya perasaannya saja. Tapi suara itu terus berlanjut. Tap, tap, tap. Langkah kaki itu semakin dekat, terdengar jelas di telinganya. Pak Warto berdiri perlahan, matanya menelusuri lorong yang redup. Lampu neon di langit-langit berpendar lemah, memberikan cahaya pucat yang semakin menambah kesan menyeramkan. Lalu, di ujung lorong, ia melihatnya. Sebuah sosok berdiri membelakanginya. Seorang wanita, mengenakan gaun putih yang lusuh dan berdebu. Rambutnya panjang, tergerai menutupi sebagian wajahnya. Jantung Pak Warto berdegup kencang. Perasaan dingin merayapi punggungnya. Ia mencoba berpikir rasional. Mungkin ini hanya seorang perawat atau keluarga pasien yang tersesat. Tapi ada sesuatu yang membuatnya merinding. Wanita itu diam saja, tak bergerak sedikit pun. Hanya berdiri di sana, dalam posisi yang kaku, seolah menunggu sesuatu. Permisi, ibu mencari siapa? Suara Pak Warto serak, nyaris berbisik. Namun, wanita itu tak menjawab. Dalam diam yang menyesakan, perlahan, sangat perlahan, wanita itu mulai berbalik. Tangannya gemetar saat ia memberanikan diri untuk mendekat. Jantungnya berdetak kencang, seakan memberi peringatan agar ia berhenti, agar ia tak melangkah lebih jauh. Tapi rasa penasaran dan nalurinya sebagai penjaga kamar mayat mengalahkan rasa takutnya. Cahaya lampu neon yang redup membuat bayangan wanita itu tampak lebih menyeramkan. Gaun putihnya terlihat kusam, seperti sudah lama tak dicuci. Rambut panjangnya menjuntai menutupi sebagian wajahnya. Pak Warto menelan ludah, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini hanyalah seseorang yang tersesat. Namun, saat ia mendekat, hawa dingin yang menusuk mulai merayapi tubuhnya. Ini bukan dingin biasa. Ini adalah dingin yang terasa hingga ke tulang, seolah menghisap kehangatan dari tubuhnya sedikit demi sedikit. Semakin dekat, Pak Warto bisa melihat bahwa wanita itu berdiri dengan posisi aneh, kaku, seperti boneka yang digantung di udara. Ketika jaraknya hanya tinggal beberapa langkah, wanita itu tiba-tiba bergerak. Gerakannya tidak seperti manusia biasa, lebih seperti tarikan kasar yang terputus-putus. Dengan perlahan, sangat perlahan, ia mulai berbalik. Tubuh Pak Warto membeku. Ia ingin mundur, ingin lari,
tapi kakinya terasa tertanam di lantai. Seakan ada kekuatan tak terlihat yang menahannya di tempat. Saat wajah wanita itu akhirnya terlihat, napas Pak Warto tercekat di tenggorokan. Wajah itu pucat, lebih putih dari kain kafan. Bibirnya membiru, pecah-pecah, dan matanya kosong, hitam, seperti dua lubang tak berdasar yang menatap langsung ke dalam jiwanya. Tapi yang paling menyeramkan adalah mulutnya. Mulutnya bergerak-gerak, berusaha mengatakan sesuatu, tapi tak ada suara yang keluar. Jantung Pak Warto berdetak semakin kencang. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tak keluar. Tiba-tiba, wanita itu mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke sesuatu di belakangnya. Pak Warto menoleh dengan takut-takut, mengikuti arah telunjuknya. Tangannya mulai bergetar hebat saat melihat apa yang ditunjuk wanita itu. Di sana, di salah satu laci penyimpanan mayat, tertulis sebuah nama yang membuat darah Pak Warto seolah berhenti mengalir. Ia mengenali nama itu. Itu adalah nama seorang wanita muda yang tadi sore baru saja dibawa ke kamar mayat setelah mengalami kecelakaan tragis. Perlahan, dengan tangan yang dingin dan basah oleh keringat, ia meraih pegangan laci tersebut. Ia ragu sejenak, tapi dorongan kuat dalam dirinya memaksa untuk membuka laci itu. Saat laci itu terbuka, tubuh Pak Warto langsung lemas. Mata dan mulutnya terbuka lebar dalam ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Di dalam laci itu, terbaring jenazah seorang wanita muda dalam kondisi tak bernyawa. Namun, yang membuatnya hampir pingsan adalah wajah jenazah itu. Wajah yang sama dengan wanita yang berdiri di depannya. Pak Warto merasa kepalanya berputar. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa wanita yang ada di dalam laci juga berdiri di hadapannya? Lututnya hampir tak sanggup menahan tubuhnya sendiri. Ia ingin menutup laci itu kembali, ingin lari dari tempat ini, tapi sebelum ia bisa bergerak, wanita yang berdiri di hadapannya mulai berbisik pelan, suara yang nyaris tak terdengar, tapi jelas masuk ke telinganya. "Tolong, cari anakku." Kata-kata itu bagai angin dingin yang menusuk hingga ke tulang sumsum. Pak Warto merasakan bulu kuduknya berdiri. Sebelum ia sempat bereaksi, sosok wanita itu tiba-tiba menghilang, meninggalkan kamar mayat kembali dalam keheningan yang mencekam. Tapi udara di sekitarnya terasa jauh lebih berat. Seakan ada sesuatu yang tertinggal. Pak Warto berdiri terpaku, masih mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Siapa wanita itu? Dan apa maksudnya dengan mencari anaknya? Jantungnya masih berdegup kencang, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia sadar, ini bukan hal yang bisa ia abaikan begitu saja. Sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, dan ia terjebak di dalamnya. Pak Warto mundur dengan napas tersengal. Dadanya naik turun, berusaha mengendalikan ketakutan yang merayap di seluruh tubuhnya. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, meskipun udara di kamar mayat terasa semakin dingin. Ia menoleh ke belakang, berharap wanita tadi sudah menghilang, berharap semua yang baru saja terjadi hanyalah ilusi akibat kelelahan. Tapi tidak. Sosok itu masih ada di sana. Kini, wanita itu berdiri lebih dekat, hanya beberapa langkah darinya. Tubuhnya tetap kaku, tetapi mata kosongnya kini menatap langsung ke arahnya. Ada kesedihan mendalam di sorot matanya, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tak bisa. Pak Warto ingin bergerak, ingin lari, tetapi tubuhnya seakan tak bisa digerakkan. Lalu, dengan suara yang serak dan pelan, hampir seperti angin yang berbisik, wanita itu berkata, "Tolong cari anakku." Kata-kata itu terdengar begitu lirih, tapi cukup jelas untuk menusuk ke dalam hati Pak Warto. Anaknya? Apa maksudnya? Pak Warto menatapnya dengan kebingungan. Wanita itu tetap berdiri di tempatnya, tapi sorot matanya semakin dalam, semakin memohon. Tangan kurusnya terangkat perlahan, menunjuk ke arah pintu kamar mayat. Pak Warto menelan ludah. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Siapa wanita ini? Dan yang lebih penting, di mana anak yang ia maksud? Ketika ia masih berusaha mencerna situasi, tiba-tiba lampu di kamar mayat berkedip-kedip. Cahaya neon yang awalnya redup kini berkedip cepat, menciptakan bayangan yang menari-nari di dinding. Ruangan itu terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Bahkan suara jangkrik dari luar pun menghilang. Dan kemudian,
sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi. Dari kejauhan, terdengar suara tangisan anak kecil. Suara itu sayup-sayup, seperti berasal dari tempat yang jauh, namun begitu jelas terdengar di telinga Pak Warto. Tangisan itu bukan hanya suara biasa. Ada kesedihan, ketakutan, dan kesendirian di dalamnya. Hati Pak Warto mencelos. Jika tadi ia masih ragu dengan apa yang sedang terjadi, kini ia yakin ada sesuatu yang belum selesai di tempat ini. Tolong, cari anakku. Suara wanita itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas, lebih mendesak. Pak Warto menatapnya dengan perasaan campur aduk antara takut dan iba. Sebagai penjaga kamar mayat, ia sudah sering berhadapan dengan kematian. Tetapi ini adalah pertama kalinya ia merasa bahwa seseorang yang telah tiada masih memiliki urusan yang belum selesai. Tangisan anak kecil itu semakin keras, seakan datang dari dalam dinding, dari balik ruangan ini. Jantung Pak Warto berdebar kencang. Ia tahu, jika ia ingin malam ini berlalu tanpa gangguan yang lebih buruk, ia harus melakukan sesuatu. Dengan keberanian yang tersisa, Pak Warto akhirnya berbisik pelan, "Di mana aku harus mencarinya?" Mendengar itu, wanita itu menatapnya dengan tatapan kosong yang entah bagaimana terasa penuh rasa syukur. Kemudian, perlahan, tubuhnya mulai memudar, seperti kabut yang tertiup angin. Suara tangisan anak kecil itu pun menghilang bersamaan dengan kepergiannya. Kini, Pak Warto sendirian di ruangan itu, tapi ia tahu, sesuatu telah berubah. Dan ia harus menemukan jawaban dari misteri ini. Keesokan harinya, Pak Warto tidak bisa berhenti memikirkan kejadian tadi malam. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah pucat wanita itu kembali terbayang dalam benaknya. Begitu juga dengan suara lirihnya yang memohon, "Tolong cari anakku." Suara itu terus terngiang di telinganya, seakan menjadi panggilan yang tak bisa ia abaikan. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya halusinasi, mungkin akibat kelelahan bekerja hingga larut malam. Namun, ada sesuatu di dalam hatinya yang mengatakan bahwa ini bukan sekadar mimpi buruk. Didorong oleh rasa penasaran yang bercampur ketakutan, Pak Warto memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang wanita itu. Ia berjalan menuju ruang administrasi rumah sakit, tempat semua data pasien dan jenazah disimpan. Ruangan itu sunyi, hanya suara kipas angin tua yang berdecit pelan. Seorang perawat berjaga di sana, seorang wanita parubaya bernama Bu Siti yang sudah lama bekerja di rumah sakit itu. "Bu Siti," Pak Warto membuka percakapan dengan suara rendah. "Mayat perempuan yang masuk ke kamar mayat kemarin sore, bisa saya lihat datanya?" Bu Siti mengernyit. "Kenapa, Pak Warto? Ada sesuatu yang aneh?" Pak Warto ragu sejenak. Ia tidak mungkin mengatakan yang sebenarnya, bahwa ia melihat arwah wanita itu datang menemuinya. Akhirnya, ia hanya menggeleng pelan. "Saya cuma penasaran, Bu. Tadi malam saya mimpi tentang dia. Rasanya seperti dia ingin menyampaikan sesuatu." Bu Siti menghela napas, lalu menggeser kursinya ke meja arsip. Tangannya yang cekatan menarik sebuah map berwarna coklat, lalu menyerahkannya kepada Pak Warto. Dengan jantung berdebar, Pak Warto membuka map itu dan mulai membaca. Nama wanita itu adalah Ratna Dewi, usia 28 tahun. Ia meninggal dalam sebuah kecelakaan tragis di jalan raya dekat jembatan Kali Serayu. Namun, ada satu hal yang membuat bulu kuduk Pak Warto meremang. Ratna tidak sendirian saat kecelakaan itu terjadi. Ia bersama anaknya yang masih berusia 5 tahun. Namun, hingga saat ini, jenazah sang anak belum ditemukan. Pak Warto menutup map itu perlahan. Kini semuanya masuk akal. Wanita yang ia lihat tadi malam adalah Ratna, dan yang ia cari adalah anaknya yang hilang. Tapi, kemana perginya anak itu? Apakah tubuhnya masih tersangkut di reruntuhan kecelakaan? Atau ada sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi? Pak Warto merasa ada yang mengganjal di hatinya. Ia menatap Bu Siti, lalu bertanya dengan suara serak. "Bu, ada kabar tentang anaknya? Apa mungkin ada tim yang masih mencari di lokasi kecelakaan?" Bu Siti menggeleng dengan wajah muram. Pihak kepolisian sudah mencari selama berhari-hari, tapi mereka tidak menemukan apa-apa. Hanya tubuh Bu Ratna yang berhasil dievakuasi. Ada kemungkinan anaknya terbawa arus sungai.
tapi sampai sekarang, tak ada jejaknya sama sekali. Jawaban itu membuat perasaan Pak Warto semakin tak tenang. Ia tahu bahwa Ratna tidak akan muncul kepadanya jika tidak ada alasan yang kuat. Jika arwahnya masih gentayangan, itu berarti anaknya masih belum ditemukan. Saat Pak Warto keluar dari ruang administrasi, langkahnya terasa berat. Udara di rumah sakit yang biasanya terasa biasa saja, kini terasa lebih dingin. Ia berjalan melewati lorong yang sepi, pikirannya terus dipenuhi oleh wajah Ratna dan suara tangisan anak kecil yang ia dengar tadi malam. Pak Warto mengambil napas dalam-dalam. Ada sesuatu yang harus ia lakukan. Ia harus pergi ke lokasi kecelakaan dan mencari sendiri, sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Didorong oleh rasa penasaran yang bercampur kegelisahan, Pak Warto memutuskan untuk pergi ke lokasi kecelakaan. Hatinya mengatakan bahwa ada sesuatu yang belum terselesaikan di sana. Sesuatu yang harus ia temukan agar arwah Ratna bisa benar-benar tenang. Ia menunggu hingga sore hari, ketika tugasnya di rumah sakit selesai, lalu naik ke motornya dan melaju menuju jembatan Kaliserayu, tempat di mana kecelakaan itu terjadi. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi oleh bayangan Ratna dan suara tangisan anak kecil yang ia dengar malam itu. Udara sore terasa lebih dingin dari biasanya, meskipun matahari masih tampak di ufuk barat. Angin bertiup kencang, membawa serta aroma sungai yang lembab dan sedikit amis. Hati Pak Warto semakin tak tenang. Setibanya di lokasi, ia memarkirkan motornya di pinggir jalan dan melangkah mendekati tepi jembatan. Di sana, ia melihat beberapa bunga layu yang diletakkan oleh seseorang, mungkin keluarga korban. Asap dupa yang masih mengepul samar terbawa angin, menyebarkan aroma khas yang bercampur dengan bau tanah basah. Pak Warto berdiri di sana cukup lama, memandangi sungai di bawah jembatan. Airnya mengalir tenang, seolah menyembunyikan rahasia yang selama ini terkubur di dasarnya. Matanya menyusuri area sekitar, mencoba mencari petunjuk. Apakah mungkin anak Ratna masih ada di sini? Tiba-tiba, angin bertiup lebih kencang, membuat dedaunan dan ranting di sekitar bergetar hebat. Suara gemerisik terdengar dari semak-semak di bawah jembatan, seolah ada sesuatu yang bergerak di sana. Pak Warto merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba menenangkan dirinya. Mungkin itu hanya hewan kecil yang kebetulan melintas. Namun, saat ia hendak berbalik pergi, sebuah suara samar kembali terdengar. "Pak, tolong saya." Pak Warto membeku. Suara itu kecil, lirih, tapi jelas. Ia menoleh ke sekeliling, mencoba mencari sumber suara. Hatinya berdebar kencang saat menyadari bahwa suara itu berasal dari bawah jembatan. Dengan hati-hati, ia melangkah menuruni tangga beton yang ada di tepi jembatan, menuju ke area semak-semak yang tumbuh liar di dekat sungai. Di sana, di balik semak-semak yang lebat, matanya menangkap sesuatu yang membuat tubuhnya seketika lemas. Tersembunyi di antara dedaunan kering, ada sepasang tulang belulang kecil. Di dekatnya, terdapat sobekan kain yang sudah lusuh dan berlumpur, kain yang tampak seperti baju anak-anak. Pak Warto menelan ludah, tangannya gemetar. Ia sadar bahwa ia baru saja menemukan sesuatu yang selama ini hilang. Anak Ratna, selama ini terjebak di sini, tak pernah ditemukan oleh siapapun. Perasaan haru bercampur ketakutan menyelimuti hatinya. Ia tahu bahwa ia harus segera melaporkan ini ke pihak berwajib. Dengan tangan masih gemetar, ia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi kepolisian. Tak butuh waktu lama, beberapa petugas datang dan mulai mengevakuasi sisa-sisa jenazah kecil itu. Saat semua proses selesai, langit mulai berubah gelap. Namun, ada sesuatu yang terasa berbeda. Udara yang tadi terasa begitu berat kini menjadi lebih ringan. Pak Warto menatap langit yang perlahan dihiasi bintang-bintang. Untuk pertama kalinya sejak kejadian di kamar mayat, ia merasa lega. Ratna akhirnya bisa bertemu kembali dengan anaknya. Dan malam ini, mungkin, ia tak akan lagi mendengar suara tangisan yang menghantuinya. Sejak malam itu, suasana di kamar mayat berubah. Tak ada lagi langkah kaki yang menggema di lorong saat dini hari, tak ada lagi suara tangisan samar yang terdengar dari balik dinding. Pak Warto merasa udara di ruangan itu jauh lebih ringan, seolah beban yang selama ini menyelimutinya telah menghilang. Ia tahu,
Ratna dan anaknya akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Namun, kejadian ini meninggalkan bekas yang mendalam dalam dirinya. Bukan hanya tentang pengalaman bertemu dengan arwah seorang ibu yang mencari anaknya, tetapi juga tentang bagaimana perasaan seseorang yang meninggal dengan urusan yang belum selesai. Ia memikirkan bagaimana Ratna harus menanggung kesedihan bahkan setelah kematiannya. Bagaimana ia tak bisa pergi sebelum memastikan anaknya ditemukan. Malam-malam berikutnya, saat Pak Warto duduk sendirian di ruangannya, ia sering termenung, merenungkan semua yang telah terjadi. Dulu, ia hanya menganggap kamar mayat sebagai tempat bekerja, tempat jenazah disimpan sebelum akhirnya dipulangkan ke keluarga mereka. Tapi kini, ia sadar bahwa tempat ini lebih dari sekadar ruangan dingin berisi laci-laci besi. Di sini, ada cerita yang belum selesai, ada jiwa-jiwa yang mungkin masih menunggu untuk berpulang dengan damai. Beberapa hari setelah penemuan jenazah anak Ratna, sebuah berita muncul di koran lokal. Setelah menghilang berhari-hari, jenazah anak korban kecelakaan di Kaliserayu akhirnya ditemukan. Begitu judulnya. Di bawahnya, ada foto keluarga Ratna yang tengah berziarah di pemakaman. Mereka menangis, tetapi kali ini bukan karena kehilangan semata, melainkan karena akhirnya bisa memberi anak itu tempat peristirahatan yang layak. Pak Warto membaca berita itu dengan mata berkaca-kaca. Ia tak pernah menyangka bahwa dirinya akan menjadi bagian dari kisah ini. Ia hanya seorang penjaga kamar mayat. Seseorang yang selama ini menganggap dirinya tak memiliki peran penting dalam kehidupan atau kematian orang lain. Tapi kali ini, ia telah membantu sesuatu yang jauh lebih besar. Ia telah menjadi jembatan bagi arwah yang tersesat, membawa mereka menuju ketenangan. Saat malam kembali tiba, ia kembali ke tugasnya seperti biasa. Kali ini, tak ada lagi ketakutan yang menghantuinya. Ia telah menerima kenyataan bahwa bekerja di kamar mayat bukan hanya tentang menjaga tubuh-tubuh yang telah tiada, tetapi juga tentang memastikan bahwa mereka benar-benar bisa pergi tanpa meninggalkan beban di dunia ini. Sebelum ia menutup matanya untuk beristirahat sejenak, angin malam berembus lembut melewati celah jendela. Dalam keheningan itu, ia hampir bisa mendengar suara yang familiar. Suara Ratna, yang kini bukan lagi permohonan, melainkan sebuah bisikan lembut penuh rasa terima kasih. Terima kasih, Pak. Pak Warto tersenyum tipis. Ia tahu, ia tak akan pernah melupakan malam itu. Dan ia berjanji, jika suatu hari ada jiwa lain yang meminta bantuan, ia akan mendengarkan. Karena kini, ia tahu, kematian bukanlah akhir dari segalanya.